Well, halo guys, kembali lagi dengan aku, Lisa Media. Halo buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel aku. Welcome to my channel. Dan untuk kalian yang udah kembali lagi ke channel aku, thank you so much. Welcome back to my YouTube channel. Langsung aja di video kali ini. Gue oke banget ya, kayak gak ada salah-salah ngomong. Oke, gak apa-apa. Langsung aja ke videonya hari ini. Langsung aja ke videonya hari ini tuh mau bahas apa sih? Si Lisa sama dia ini mau ngebahas apa sih? Aku mau ngebahas apa kayak nggak ada yang itu basa-basi, kan kalian pasti udah baca di judulnya kan. Kenapa takut? Mulai aja belum? Iya. Ini pasti buat kalian-kalian yang ngeklik video aku karena lagi takut atau lagi cemas atau pengen nonton aja, nggak apa-apa juga. Kalau kalian lagi nggak takut tapi nonton aku juga nggak apa-apa juga gitu, nggak apa-apa. Oke, langsung aja daripada aku berlama-lama ya. Kenapa harus takut? Mulai aja belum? Ini kedengarannya seperti kayak mau memulai sesuatu tapi ragu karena takut, padahal mulai aja belum gitu kan. Emang itu targetku. Oke, sebelum aku mulai, aku mau nanya dulu, ada nggak nih sekarang kalian lagi takut atau nggak ada hal yang bikin kalian takut atau ada yang bikin kalian jadi kayak takut atau jangan-jangan sebenarnya kalian tuh cemas? Menurut aku, takut dan cemas itu beda tipis tapi saling berkaitan. Contohnya, kalau takut itu misalnya nih ya, ada kecoa depan mata kita. Dia terbang, saudara-saudara. Fix not a bad. Merinding gak sih? Mau pingsan aja gak sih? Aku sih ya, kalau kecoa udah terbang, itu tuh mendingan lu diem aja kecoa gitu. Daripada lo terbang tuh, lu stay aja. Gue gak bakal ganggu. Rasanya kayak gitu loh. Takut tuh kayak reaksi tubuh yang refleks muncul gitu ketika kita ngerasa terancam. Kecoa tuh ngancem gue. Itu kecoa tuh ngancem gue. Please lu diem aja, nggak usah beragak lo, nggak usah ngusir gue. Tapi tiba-tiba gue mendekat atau gue ambil baygon, tiba-tiba dia mengeluarkan jurusnya gitu, dia terbang, itu gue takut banget tuh yang kayak sudah berakhir, lisan sudah berakhir, mendingan lo kabur aja. Lo aja yang kabur, gak usah kecoanya gitu kan. Itu refleks takut, itu kayak perasaan takut tuh itu kayaknya ya. Nah, beda cerita kalau cemas nih. Kalau cemas tuh lebih kayak, contohnya ada orang, aku mau bikin bisnis kecil-kecilan deh, siapa tahu berhasil, siapa tahu laku banyak, siapa tahu sukses. Muncul nih si cemas, masuk gitu kan. Si cemas masuk nih, si CEMAS gitu, cemas. Tiba-tiba, tapi kalau diremehin ntar gimana ya gue ya? Kalau ntar dibilang, kalau jualan ini mah gak bakal laku sekarang, gue kuat gak ya digituin? Wah, ntar kalau customer gue ngasih rating kecil gimana? Gue bakal stres banget gimana? Gue bakal balik modal gak ya? Aduh, apa kata orang kalau gue jualan? Aduh, sumpah. Ntar gue sanggup gak nih ya jalan ini ya? Aduh, sanggup gak gue? Ntar orang bakal ngomong apa ya? Gue udah bagus-bagus kuliah, ujung-ujungnya dagang. Aduh, ntar orang tua gue makin ngomong apa sama gue? Aduh. Gimana dengan kejadian-kejadian barusan tuh atau enggak pemikiran-pemikiran cemas tadi tuh relate banget nggak lu? Jadi agak bisa kelihatan ya perbedaannya takut sama cemas tuh apa. Kadang kalau kita nggak terlalu dalami perasaan kita itu lagi takut atau cemas tuh ya kadang bisa beda tipis gitu loh perasaannya. Ya nggak sih? Cuman menurut aku pribadi manusia tuh lebih banyak perasaan cemasnya dibandingkan perasaan takutnya. Ya tapi aku nggak tahu juga gimana kalian. Aku nggak bisa ngejudge juga setiap manusia kayak gimana. Ada banyak juga hal-hal yang gue pribadi pun kadang takut untuk memulai, padahal mulainya aja belum. Banyak banget di hidup kita tuh dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar kadang tuh cocok banget dengan kalimat di judul ini. Padahal mulai aja belum, memasuki garis startnya aja belum, tapi udah mikir macem, padahal belum terjadi juga gitu. Apalagi ditambahnya dengan adanya social media, aduh percayalah itu pun juga bakal terjadi sama gue. Walaupun kita semua tuh masih belajar ya, aku pun juga masih di tahap proses pembelajaran. I'm not perfect. Nggak bisa dipungkiri, kita manusia pasti akan selalu membanding-bandingkan si A dan si B, si C sama si D, aku dan dia dan aku, kayak gitu-gitu. Dan itu sangat-sangat manusiawi sebenarnya. Cuman bedanya di kita membentengi diri kita sendiri. Mau sampai kapan kalau kita ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain terus? Karena nggak bakal ada habisnya. Di atas awan bakal ada awan lagi gitu. Bagus nggak sih perumpamannya? Enggak ya? Ibaratnya di atas orang sukses ada lagi orang sukses, di atas orang pintar gambar ada lagi yang lebih jago pintar gambar. Jadi sebenarnya mau sampai kapanpun kita ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain itu nggak akan ada habis-habisnya coy. Gue gampang nih kayaknya ngomong kayak gini sama kalian. Oh tidak semudah itu saudara-saudara, tidak. Gue pun juga masih mengalami proses itu kok. Kita sama-sama belajar, cuman aku kepengen kayak membuat
teman-teman aku nih gitu yang mungkin masih sering compare dirinya sama orang lain, sama temennya, sama artis, sama orang-orang yang udah hebat, ya jangan dibanding-bandingin juga. Yang kita harus bandingin tuh adalah diri kita sendiri dari yang kemarin. Kita udah lebih bagus nggak nih dari diri kita yang kemarin? Udah better nggak nih? Udah ada progres lagi nggak nih sama diri kita yang kemarin? Kalau belum, ya kita harus lebih bagus lagi. Kita harus terpacu untuk kita menjadi diri kita yang lebih baik lagi gitu. Jangan justru kita, gue harus sama kayak dia, gue harus kayak dia, gue harus kayak dia. Ya jangan. Mau setarget apapun kalian, kalau mau kayak seseorang itu, dijamin akan ada ibaratnya 1% yang nggak bakal bisa sama kok. Even 99% sama, akan ada 1%-nya nggak bakal sama. Karena Tuhan tuh udah ciptain kita tuh pasti beda-beda, dan journey-nya kita tuh pasti beda-beda. Journey, jalannya kita tuh setiap orang tuh pasti bakal beda. Jadi nggak bakal kita bisa sama-samain. Kalau nih kita melihat teman-teman kita atau orang-orang di sosial media yang kita sebenarnya nggak tahu persis kehidupannya, tapi kita ngeliat dia itu tuh oke banget, sukses banget, terus juga kehidupannya kayak tenang-tenang banget, happy banget, dan dijadiin motivasi ke kita dan diserap ke diri kita untuk dijadiin motivasi, ya nggak apa-apa, itu bagus banget. Gue juga bisa kok, dia aja bisa, berarti gue juga bisa. Nggak ada yang mustahil kok kalau gue mau kerja keras, nggak ada yang mustahil kok kalau gue mau menjadi diri gue yang lebih baik. Itu bagus kalau kita serap jadi motivasi diri kita gitu, bagus. Tapi dominannya itu, perasaan yang muncul ke kita tuh kadang namanya manusia, kalau kita nggak latih untuk jadi yang lebih positif, pasti munculnya tuh jadi negatif, dan itu sangat-sangat nggak baik untuk diri kita pribadi gitu, untuk kesehatan kita, pikiran kita, untuk mental kita. Percayalah itu nggak akan bagus kalau yang kita serap bakal jadi negatif. Negatif di sini itu maksudnya adalah perasaan yang muncul jadinya iri hati, justru hilang rasa percaya diri kita, ngerasa hidupnya juga kok gue stuck aja, dan yang paling bahaya tuh sebenarnya nyalahin diri sendiri terus-terusan. Kalau yang muncul perasaan itu bukan jadiin motivasi, tapi malah jadi negatif, itu sama aja kayak diri kita tuh sebenarnya nggak bersyukur gitu loh sama Tuhan, atau kan kita nggak bersyukur sama diri kita sendiri. Ibaratnya nih, kita ngelihat di sosial media apa yang orang lain post itu tuh ya pasti yang terbaik dari dirinya. Nggak mungkin dia ngepost kegagalan yang mungkin ada juga yang kayak gitu. Cuma maksudnya persentasenya, namanya manusia pasti akan memberikan yang terbaik di sosial media lah. Ya iyalah, dibalik keokean dia di sosial media kan mungkin aja kita nggak tahu ibaratnya behind the scenes-nya. Ya nggak sih? Berapa kali dia jatuh, berapa kali dia dipermalukan mungkin, berapa kali dia itu diolok-olok sama temennya mungkin, berapa kali dia itu gagal sama dirinya sendiri, tapi dia itu nggak nyerah gitu. Kita nggak tahu, yang kita lihat cuman pas udah sukses aja. Jadi jangan pernah compare dirinya kita sama orang lain, karena setiap orang jalannya pasti beda-beda. Nah, hal-hal yang barusan aku omongin itu sebenarnya sama juga nih, sama case-case dimana kalau kita mau memulai sesuatu hal yang baru, tapi kita udah takut duluan, udah gelisah duluan gitu loh. Padahal sebenarnya hal-hal yang kita pikirin yang di part tadi, yang cemas-cemas tadi itu belum terjadi, dan belum tentu terjadi sama diri kamu gitu, belum tentu terjadi sama diri aku. Tapi kita tuh udah terlalu dikuasain pikiran-pikiran yang nakut-nakutin gitu, atau nggak bikin cemas, yang akhirnya tadi kita udah semangat banget mau mulai sesuatu, kita mau bikin bisnis baru, kita mau bikin suatu hal yang baru yang mungkin bakal berdampak positif gitu di hidup kita, akhirnya tuh nggak apa? Jadi nggak jadi gitu. Yang mungkin tadinya kita bakal berhasil di bidang hal yang kita mau mulai itu, ya jadinya nggak jadi ke pending gitu, karena kita dikuasain sama pikiran-pikiran takut itu, pikiran cemas itu. Kadang tuh justru dengan adanya social media, itu termasuk hal yang mungkin bikin kita jadi takut untuk memulai. Jadi agak ragu nih. Anggaplah kita ngambil case yang tadi, yaitu kita misalnya mau bikin bisnis baru, mau bikin small business, padahal kita tuh nggak menguasai sama sekali yang namanya bidang bisnis. Kita nggak nguasain sama sekali dari awal. Cuman kita mau mulai start. Nggak jadi. Karena apa? Yang muncul di pikiran kita itu, kalau gue ngepost tentang jualan gue, ntar jadi pada tahu dong kalau gue jualan. Gengsi banget. Malu. Temen gue kayak pada sukses semua dah. Di Instagramnya pada bagus-bagus, pada oke ke semua. Gue doang ketinggalan deh. Halo. Cuy, kalau di zaman sekarang, perasaan yang selalu lo ikutin itu adalah perasaan malu, perasaan takut diomongin ini, takut dibilang itu, takut dikira ini, gengsi. Aduh, percayalah, itu bakal menjatuhkan diri lu sendiri, bakal merugikan diri lu sendiri. Asli deh, asli. Alhasil, jadi bisa disangkut pautkan dengan yang namanya 1, negative thinking, 2, gampang gelisah, 3, lalu ngedengerin apa kata orang. Jadi sebenarnya tanpa kamu sadari, hidup kamu itu bergantung dengan apa kata orang. Jadi kemakan sama omongan orang lain terus, jadinya kamu gak bakal mulai mulu gitu. Hal-hal yang sebenarnya mungkin bakal kamu bagus di bidang itu, karena omongan-omongan mereka, kalian jadi terkontrol dengan pendapat-pendapat mereka. Yang padahal, sebenarnya pendapat mereka itu nggak 100% bisa benar juga gitu. Karena at the end, kalian sendirilah yang bakal mengontrol hidup kalian. Cuman kalian dan
Ya Tuhan yang berkehendak. Kalian cuma bisa mengatur. Ya mereka cuma bisa ngomong-ngomong aja. Udah, diemin aja, diam, suruh diem. Ya kalaupun nih kalian akhirnya beneran diomongin, ya udah diemin aja. Bagian selanjutnya adalah, ini sebenarnya aku paling suka. People don't really care actually. Sebenarnya tuh orang nggak peduli amat juga sama hidup kalian, asli. Mungkin diomongin emang bakal diomongin. Lo tuh bakal diomongin, iya mungkin. Cuman itu sebenarnya mungkin di awalnya aja. Kayak, cek punya bisnis lo. Cek kayak gitu-gitu. Oke. Apaan tuh? Jatuh. Ya, tadi apa? Ya, kalian bakal diomongin. Oke, mungkin emang kalian bakal diomongin, tapi itu awalnya doang. Cepat atau lambat, mereka yang ngomongin kalian atau yang kayak nyinyir atau kayak bikin kalian jadi mungkin jadi down atau gimana. Cepat atau lambat, mereka tuh bakal mikirin kehidupan pribadinya mereka sendiri juga gitu. Nggak bakal 100% 24 jam mikirin lo juga gitu. Lo capek. Nggak mungkin juga. Bahkan coba nih ya, kita ambil contoh, misalkan ada suatu fanbase. Oke, gue tahu banget yang namanya fanbase atau nggak kayak orang fans banget gitu ya. Pasti bakal rasanya tuh kayak, aduh, pengen banget tahu segala kehidupan idolanya lagi ngelakuin apa yang lagi dia jalanin, apa yang dia lakuin. I know. I'm proud mon bebe. Sampai kejedut. Ada yang mon bebe juga nggak sih? Nggak ya? Nggak tahu. Tapi yang perlu kita ketahui, yang namanya manusia, yang namanya fanbase itu orang ngefans sama idolanya, dijamin nggak bakal 100% hidupnya itu hanya untuk idolanya. Even dia itu bener-bener maniak banget atau dibilang yang bener-bener ngefans banget semua segala berbau-bau idolanya tuh kayak dia udah memiliki, dia itu udah punya, tapi dalam 24 jam itu nggak mungkin untuk idolanya doang. Misalnya gue ya, misalnya gue lagi pantengin banget nonton MV-nya atau enggak lagi nikmatin banget lagunya atau lagi nonton perjalanan karir idola yang gue lagi liatin gitu macam, tiba-tiba ada jamnya, aduh gue punya tugas lagi, gimana ya, gue belum kerjain lagi, udah kan, bye-bye, idolanya bye-bye, I will be back gitu loh, nanti lagi. Kedua, lagi ngomongin apa ya sama temannya, mungkin lagi kayak, lu tau gak sih si Juhon ya, dia habis ngupload foto baru di Instagram, udah siang nih makan apa ya, gue lapar banget. Makan yuk. Ujung-ujungnya dia bakal mikirin perutnya juga kan. Ada at least berapa menit tuh dia mikirin hidupnya juga kan. Gak mungkin ngomongin si Juhon mulu kan. Gak mungkin. Juhon sayang. Terus, aduh lagi kayak ya. Tiba-tiba dia liat jam. Aduh, udah jam segini lagi. Aduh, gue belum kirim ke bos gue lagi. Aduh, gimana dong? Ya, udah. Gue mau kerjain, See, I told you. Gak bakal hidup kita itu 100% untuk ngomongin orang. Ya kan? Oke, ini kayaknya gue udah tadi terlalu ngegas aja, kayaknya susah dikontrol gitu ya. Tenang. Nah, sekalian mundur, gue udah tadi zoom banget, kayak makin emosi makin maju gitu. Take note, gimana kalau nih kita udah mencoba berani, kita udah mau coba tutup kuping, orang mau ngomong apa terserah untuk memulai hal yang baru dengan kita berani gitu, memberanikan diri. Tapi ternyata masih aja ada orang yang ngomong kita, gak berhenti. Lo simple, gini aja, gak usah diambil ribet, just go. Anggap kayak udah gitu, mereka itu pohon, tung pohon, mereka itu hanya pohon. Gak mungkin kalian ajak ngomong pohon kan? Ya pokoknya untuk mental kalian tuh bakal mengganggu. Gue gitu loh, kalau misalnya ada orang-orang yang suka nyinyir mulu, ada yang sukanya ngejatohin orang lain mulu, udah gue aja mendingan pergi dibandingkan gue capek-capek nunggu dia pergi, mendingan gue aja yang pergi gitu. Gue gak bakal yang kayak musuhin dia, cuman at least gue tahu boundariesnya gitu, gue tahu batasan, at least gue tahu nih orang kayak gini gitu. Ya udah, gue gak bakal yang gimana bahasa sama nih orang gitu. Gue gak bakal dendam, tapi at least kita tahu kita aja yang membentengi diri kita sama dia gitu. Ya daripada kita capek gitu kan, kayak aku udah ngomong gitu, kenapa dia ngomong kayak gitu, ya kita bakal, mental kita, maksudnya perasaan kita bakal digrogotin sama omongan-omongan dia terus nih, orang-orang kayak gini. Jadi ya awalnya bakal susah emang. Bahkan gue pun pernah ibaratnya diomongin orang, mungkin gue sampai nangis gitu ya, ada pernah. Cuman ya gue nggak mau kelamaan digrogotin sama perasaan itu, gue nggak bakal dikontrol sama omongan orang itu, bakal merugikan diri kita sendiri kok. Jadi ya take time. Percayalah, ntar mereka sendiri yang bakal capek kok. Ih, kok gue dicuekin ya? Omongan gue kok dicuekin ya? Ya udah, ntar bakal mereka capek sendiri. Tenang aja. Tapi ingat juga nih, oke, membentengi diri kita, oke, nggak apa-apa. Cuman jangan sampai kita jadi sombong juga. Maksudnya sombong? Misalkan kamu diomongin atau kita diomongin gitu ya, kita juga harus tahu kita itu diomongin karena apa. Kita diomonginnya bagian hal apa nih sama orang-orang itu. Jangan sampai kita denial banget juga. Jangan sampai kita terlalu tutup kuping juga. Ya namanya juga hidup, manusia pasti ada yang namanya setuju dan nggak setuju sama apa yang kita lakuin. Ada yang pro dan kontra. Cuman kita sebagai individu juga harus mau rendah hati untuk cross check ke diri kita sendiri, evaluasi ke diri kita sendiri. Aduh, gue diomongin karena ini ya, ternyata ya gue salah dong emang sama ini. Gue diomongin kayaknya karena gue terlalu begini deh. Itu juga nggak apa-apa untuk kita evaluasi. Ibaratnya mungkin omongan-omongan mereka ada juga yang bisa kita saring jadi bahan untuk kita evaluasi diri kita, menjadi diri kita yang lebih baik ke depannya. Jadi menurut aku jangan terlalu juga diomongin terus-terusan, tapi kalian juga denial banget kayak
alah udahlah mereka hanya membenci aku, alah udahlah mereka hanya sirik pada aku. Ya jangan gitu juga, maksudnya kalian harus tahu intinya kalian itu diomongin karena apanya, bagian apanya. Nah tapi kalau kalian tuh kayak masih aja diomongin, masih aja nyinyir, gak berhenti gitu, mereka kayak masih ngomongin aja, udah diemin aja. Emang udah hobi mereka tuh ngurusin hidup orang lain, yang padahal orang lain tuh nggak minta diurusin juga hidupnya sama mereka gitu. Mereka tuh mau capek aja gitu, capekin diri mereka sendiri sebenarnya ngomongin orang gitu. Jadi udah stay calm aja, lakuin yang terbaik yang kalian bisa, lakuin yang kalian mau selama itu positif, dan untuk orang-orang kayak gitu tutup kuping aja. Emang mereka demennya tuh nyinyir aja udah. So guys, closingku nggak banyak, nggak ribet, cuma pengen nanya, kenapa harus takut? Mulai aja belum? Asik banget. Aduh. Bentar. Tunggu. Berarti judulku salah ya? Mestinya kenapa harus cemas? Mulai aja belum? Bye-bye. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.